Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Mahmudah dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Puji Firdazen MSOS. Nah, yang pertama ada soal yang bunyi, silahkan analisis dengan mendalam bagaimana hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan pilihan tersebut sesuai pendapat Anda. Pada awalnya, sosial media memang bertujuan untuk bertukar informasi dan berkomunikasi secara cepat dan mudah. Namun saat ini banyak dari media sosial yang beralih fungsi, yang tadinya sebagai sarana bertukar informasi kepada kerabat dekat, tetapi saat ini batasan itu tak lagi menjadi masalah. Seperti pengguna media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Kebijakan beberapa media sosial, pengikut sebuah akun tidak lebih dari 100 orang. Tetapi saat ini kebijakan itu hilang dikarenakan semakin banyak kebutuhan dan keuntungan yang didapat. Artinya, tidak lagi semata-mata sebagai media penyedia informasi, namun ada kepentingan lain yaitu bisnis, politik, dan lain-lain yang ada pada media sosial. Lalu ranah politik juga menjadi fenomena lainnya. Maraknya kampanye politik dan bahasan mengenai ranah politik hadir di media sosial. Banyak akun yang sengaja memberikan konten yang berisikan kampanye politik dan informasi politik dengan lebih mendalam. Akhirnya ada istilah buzzer pada media sosial. Apa sih buzzer itu? Buzzer merupakan alat yang dimanfaatkan dalam memberikan pengumuman atau mengumumkan sesuatu agar bisa mengumpulkan orang-orang. Dalam konteks media sosial, buzzer ini bekerja untuk membuat status dan postingan tertentu sebanyak mungkin dengan tujuan agar publik mengetahui hal tersebut dengan cepat atau juga sebagai promosi sebuah produk. Nah, biasanya buzzer sebagai pihak yang melempar isu ke media sosial. Kemudian dalam film Republik Twitter menceritakan bagaimana proses buzzer ini menjalankan praktik promosi politik oleh para calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri pada ajang pilkada dengan cara mentrendingkan dirinya melalui media sosial Twitter dengan konten yang positif maupun negatif agar lebih dikenal oleh publik. Dan bisa dikatakan sebagai ajang tim terselubung yang sudah direncanakan dan dianggap sebagai bisnis. Media sosial Instagram dan Twitter menjadi sarana yang banyak digunakan untuk berkampanye selain media massa konvensional lainnya seperti TV melalui iklan, banner, baliho. Penggunaan media sosial digunakan sebagian besar anak muda sehingga pendekatan politik pada pemilihan pemula dan generasi milenial pun menjadi mudah karena adanya media sosial dan media massa. Soalan kedua, menurut Anda apakah kisah film ini benar-benar terjadi di kehidupan kita? Jika ya, apa alasan? Jika tidak, apa alasan? Menurut saya ya, karena masyarakat menganggap media sosial merupakan tempat untuk berkomunikasi yang sangat luas jaringannya. Salah satunya, media sosial seperti Twitter ini sangat cepat dan aktif dalam memperoleh informasi dan berita yang tersebar luas. Dengan pengguna yang kurang lebih mencapai 436 juta orang, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna tersebut dapat menggunakan dengan baik dan benar. Penyalahgunaan media sosial tidak hanya tentang penyebaran kebencian, pelecehan, dan lain-lain. Akan tetapi media sosial ini juga dapat digunakan oleh orang petinggi untuk mencari dukungan demi kedudukan yang lebih layak dan menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, silahkan kemukakan pendapat Anda bagaimana cara menjadi mahasiswa sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Sebagai mahasiswa, menurut saya peran mahasiswa dalam pemilu yang akan mendatang itu merupakan kalangan intelektual yang memiliki semangat yang tinggi sekaligus sebagai agen perubahan serta agen pengawasan. Mahasiswa dengan politik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mahasiswa yang aktif, mahasiswa apatis, dan mahasiswa biasa. Oleh karena itu, sebagai agen perubahan mahasiswa harus mengambil langkah-langkah positif sekecil apapun untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Peran utama mahasiswa untuk memperbaiki ke depan mungkin tidak alergi dengan partai politik, tidak diperkenankan untuk golput, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik termasuk pemilu. Dan mahasiswa harus aktif melakukan kontrol dan pengawasan proses pemilu yang tengah berlangsung.
Nah, mungkin hanya sekian penjelasan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Puji untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.